ini Bu, yang saya ini mouse saya ini yang saya gerakkan. Ini kan ada numbers-nya. Oh iya. Bentar Bu, kayaknya saya enggak. Punya saya juga belum muncul nama. Iya, karena Bapak sama Ibu belum login. Jadi klik login yang di laptop. Oh, tidak ada masuk apanya? Pesannya ada masuk, Bu. Saya cek lagi ya Bu. Coba cek di spam, Bu. Di spam. Kelihatan screen saya, Bu, untuk Word? Kelihatan Bu. Oke. Ya, pertama-tama Bapak Ibu, kita buat LKPD kita di Word, ya. Kita ukir dengan apa yang ada di tool-tool yang ada di Microsoft Word, ya. Gambar-gambarnya juga bisa dari internet diambil atau bagaimana, ya. Nah, jadi saya buat di sini, Bu. Ini dia lembar kerja peserta didiknya. Covernya ada, namanya siswa ada ini. Bentar ya. Nah, ini ada namanya, untuk kelas berapa ada, kompetensi dasar itu kemarin kita sepakati ya, harus ada kompetensi dasar, harus ada cover, tujuan pembelajaran, baru masuk ke peta konsep ya. Baru setelah itu ini informasi pendukung. Informasi pendukungnya. Tarap. Ya, informasi pendukung. Oke, informasi pendukung itu berisi garis besar. Ini garis besar aja ya, dari materi yang akan kita bawakan di pertemuan itu saja, Bu. Oke, ya. Terima kasih Bapak Ibu sudah bergabung di dalam virtual meeting kita kali ini, ya. Virtual meeting kita kali ini yaitu mengenai learning management system. Baik, selamat siang anak-anak sekalian. Selamat siang Pak. Terima kasih. Siang hari ini kita mau belajar kimia. Mungkin sebelumnya sudah pernah masuk kimia di semester ini ya. Kita lanjutkan. Pada siang hari ini materi kita adalah materi dan klasifikasinya. Jadi anak-anak sekalian, ilmu kimia, kata kimia berasal dari bahasa Arab, alkimia itu kata aslinya, yang kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia artinya perubahan materi. Tentunya sebelum kita mempelajari perubahan-perubahan yang terjadi pada materi, kita harus kenal dulu apa itu materi beserta klasifikasinya. Jadi siang hari ini kita mau membahas klasifikasi materi. Sebagai pengantar, silakan saksikan video pembelajaran berikut. Baik, saya akan bagikan
nih Kalista sama Jonathan ya. Kita buka dapat. Udah bisa buka Jo? Udah lah. Iya, diskusi lah. Diskusi tapi suaranya kedengaran, mati kamera nggak masalah. Tadi suara kalian kedengaran. Nanti yang kumpul kan siapa, Mem? Kalian lah diskusi. Kamu atau Kalista siapa yang mau tampil? Aku kan makan 3 loh. 4 yang satu orang. Tadi kalau makan. cek LKPD-nya ya, ada LKPD kelompok di situ. Ya Pak, udah. Nah, kemudian nanti diskusikan ya antara Frans dan Taruli. Silakan nanti. Ini yang dievaluasi di sana. Yang pertama adalah kemampuan literasi dan yang kedua kemampuan numerasi. Untuk kimia kali ini dominannya itu literasi. Artinya kamu harus terlebih dahulu membaca materi sebelum masuk ke soal. Tadi mostly secara umum Bapak melihat di masing-masing room mereka langsung ke soal tanpa membaca dulu modul singkat ya, tentang konsep misalnya di sini. Nah, dari sini kamu udah bisa menjawab beberapa soal sebenarnya, bahwa materi dibagi menjadi dua bagian besar. Pertama zat tunggal, namanya tunggal ini sendiri ya, satu kira-kira. Kemudian yang kedua zat tunggal bergabung dengan zat tunggal lain, ini disebut campuran. Zat tunggal ada dua,
Pertama unsur, kedua senyawa. Unsur bisa berupa unsur logam, semi logam atau metaloid, dan non logam. Kemudian yang kedua senyawa. Senyawa dapat berupa senyawa organik dan senyawa anorganik. Campuran ini juga dibagi dua. Yang pertama ada campuran homogen. Homogen artinya sejenis. Contohnya larutan. Berdasarkan sifat larutannya nanti ada 3 asam, basa, garam. Kalau di video tadi kamu sudah melihat bahwa berdasarkan pH larutan dibagi 3, larutan asam, larutan basa, dan larutan netral. Kemudian campuran heterogen. Ini campuran yang tidak bercampur sempurna. Artinya komponen-komponennya masih terlihat jelas. Contohnya kopi dengan air. Kalau kita campur kopi dengan air, ini tidak akan membentuk campuran yang sempurna. Kemudian susu. Susu kelihatannya aja putih. Kalau kita lihat dari dekat, ada partikel-partikel yang tidak bercampur sempurna. Kemudian santan juga begitu ya, termasuk campuran yang heterogen. Oke, itu pengantarnya. Nah, kemudian untuk menentukan sifat asam dengan basa bisa ditentukan dengan zat yang disebut indikator. Apa itu indikator? Indikator asam basa adalah zat yang dapat memberikan warna berbeda apabila dimasukkan ke dalam larutan asam dan larutan basa. Ada 2, indikator alami dan indikator buatan. Indikator alami ini tentunya kita peroleh dari bahan-bahan alam. Bisa berupa buah-buahan, daun, atau kulit dari buah tersebut. Jadi tabelnya sudah ada: bunga sepatu, kocar air, buah bit, kunyit, kubis ungu, kulit manggis, daun pandan, buah naga. Indikator alami ini lebih mudah ditemukan, tapi pengerjaannya tidak sederhana karena kita harus mengekstrak dulu supaya bisa digunakan. Kemudian keunggulannya lebih ramah lingkungan. Artinya kalau setelah kita pakai dan buang, ini masih bisa kita manfaatkan sebagai pupuk ya. Berbeda dengan indikator buatan, ini lebih simpel, ya sederhana, langsung pakai, tapi kurang ramah lingkungan. Jadi plus minusnya di sini. Nah, baru kita masuk ke soal-soalnya. Tadi kamu sudah lihat jelas bahwa materi bisa berupa zat tunggal dan campuran. Zat tunggal bisa berupa unsur, bisa berupa senyawa. Oke, ini gambar gula ya. Gula itu adalah unsur atau senyawa. Senyawa ya, maka kita klik senyawa. Kemudian ini gambar air laut. Air laut itu berupa campuran. Kita klik campuran. Kemudian ini susu. Susu juga campuran ya. Ini batangan emas. Emas itu adalah unsur. Oke, baik. Lanjut. Di antara bahan-bahan berikut yang tidak dapat digunakan sebagai indikator, yang mana yang nggak bisa? Bungkol, Iya, baik. kembang kol, Yang bisa tadi kol ungu ya, ini kol putih. Ya. Oke, kalau sering mengkonsumsi mie Aceh ini pasti tahu nih kol putih sering. Nah, untuk soal yang ini mungkin tadi ada beberapa yang terjadi kendala, bisa jadi karena jaringan. Ini soalnya listen, nah. Kita dengarkan ya. Ya. Kertas lakmus biru ini kan larutannya jus ya. Jus jeruk itu bersifat asam. Kalau lakmus biru dimasukkan dalam asam, hasilnya berwarna merah. Oke. Tuh. Nah, kemudian menghubungkan jus ini tadi ya, jus itu campuran homogen. Ini perak, batangan perak berarti unsur ya. Nah ini asap, asap itu campuran yang heterogen. Kemudian yang di
bawah ini garam. Senyawa. Garam baik senyawa. NaCl ya, bonus kimianya. Nah, ini yang terakhir. Word search, mencari kata. Temukan 8 materi zat tunggal. Ingat yang diminta zat tunggal. Kalau kamu misalnya mengklik ini, plastik zat tunggal atau campuran? Campuran, Pak. Campuran. Ya, ini nggak bisa. Oke. Kemudian di sini ada minyak bumi. Minyak bumi campuran atau zat tunggal? Campuran, Pak. Campuran juga ya. Oke, berarti itu nggak bisa. Apa contoh yang pertama? Kita cari dulu yang berupa unsur. Nih udah ketemu perak ya. Perak itu unsur logam. Apalagi ini ada karbon, unsur non logam ya. Kemudian ada nitrogen, unsur non logam. Kemudian ada hidrogen, juga unsur non logam. Kemudian besi, unsur logam. Itu yang sebagai unsur. Kemudian ada satu lagi unsur yang lain, unsur tembaga. Oke, itu sebagai unsur ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekarang kita cek yang berupa senyawa. Nih air ya, senyawa. Kemudian ada lagi senyawanya gula. Oke, ini tadi gula ya. Kalau udara nggak bisa ya. Ini udara itu campuran. Udara tidak bisa. Jadi totalnya semua ada 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baik, sampai sini ada pertanyaan anak-anak? Udah ada, Pak. Baik, persiapkan diri. Ya, yang mengikuti Zoom-nya. Yang lain segera bergabung. Pak, gimana cara itunya, Pak? Aku kok nggak ada kuisnya. Lihat di Moodle atau di chat Zoom-nya kan. Zoom, buka chatnya, di situ ada linknya Bapak buat. Pak, saya udah di kuis ya, Pak. Soalnya nggak ada, Pak. Anak-anak, Soalnya. Soalnya nggak ada, Pak. dari Moodle bisa, kemudian dari chat Zoom-nya juga bisa. Beda itu linknya.
semua dari mulai belajarnya tadi LKPD kelompok sampai LKPD individu. Untuk kuisnya tadi bagaimana, Nak? Menurut saya mengikuti LKPD dan mengikuti kuisnya itu seru Pak, dan menjadi pengalaman kita kalau misalnya salah ya seru Pak, terus greget gitu biar seru dan senang juga sih Pak mengikuti LKPD dan kuisnya gitu. Baik, terima kasih Hara. Bagaimana dengan Kesia? Perasaan saya senang Pak dan agak tertekan dengan yang Bapak beri LKPD dan kuis. Dan menurut saya ini agak greget Pak, soalnya kan waktunya juga jangkanya agak singkat Pak. Tapi seru kok Pak, senang saya bisa yang Bapak ajukan. Ya. Baik, terima kasih Kesia. Obed, silakan Bet, bagaimana pendapatmu Bet? Oke, Jonathan, silakan Jonathan. Bagaimana pendapatmu tentang belajar kita siang hari ini? Menurut saya seru sih Pak, karena mulai dari yang pertama dari dikasih video sampai yang dikasih kuis itu kayak harus mikir keras gitu Pak, jadi kayak tertantang gitu. Oke, baik, terima kasih Jonathan. Melanie, bagaimana Mel? Seru Pak, karena macam kita ngerjainnya itu macam tertantang untuk ngerjain. Kalau ada yang salah, kita biar tahu lebih lanjut kesalahan kita itu di mana. Terima kasih semua anak-anak. Mungkin yang lain sudah live, sudah lapar barangkali ya, sudah waktunya makan siang. Tetap semangat, jaga kesehatan. Kita ketemu di lain waktu. Terima kasih, selamat siang semuanya anak-anak. Thank you.